Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 494. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ini semua adalah orang-orangnya. Dia sudah mengatur untuk berurusan dengan Aditya, tetapi dia tidak berharap orang-orang ini menjadi tidak berguna. Semua anak buahnya melarikan diri, dan Nobuo juga sedikit panik. Dia tidak percaya diri di depan Aditya. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut, dan masih menatap Aditya dengan dingin, dengan ekspresi ketidakpuasan. Aditya tidak bisa menahan senyum ketika melihat penampilan pria ini. Nobuo Matsushima, apakah Anda mendengar dengan jelas apa yang baru saja saya katakan? Aditya bertanya pada Nobuo Matsushima sambil mencibir. Siapa kamu? Nobuo Matsushima bertanya sambil menatap Aditya. Aditya melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Nobuo. Izinkan saya bertanya. Apakah Anda mendengar dengan jelas apa yang baru saja saya katakan? Nobuo sangat tertekan, tidak berani, dan bawahannya sangat tidak kuat. Aku mendengarmu dengan jelas. Aku tidak akan sombong di masa depan, kata Nobuo Matsushima enggan. Dalam hatinya dia ingin membunuh Aditya. Bagaimana dengan kedua putramu? Apakah kamu harus mengajari mereka berperilaku? Aditya tersenyum dingin. Apakah kamu mengenal kedua putraku? Tanya Nobuo, terkejut. Dia memandang Aditya dengan bingung. Bertanya-tanya bagaimana Aditya mengenal kedua putranya. Tahukah Anda, Parto memang ada di kota Manado. Namun Matsushima Jiro tidak pernah tinggal di kota Manado. Melihat kebingungan Nobuo, Aditya tidak ingin berbicara berputar-putar dengannya. Saat ini, dia berkata dengan suara yang dalam, tangan dan kaki putra bungsumu aku patahkan. Dan betis putra sulungmu juga dipatahkan oleh saya. Kamu Aditya. Mata Nobuo Matsushima hampir keluar. Dia sangat terkejut. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengalami depresi sampai mati. Ketika dia mengetahui bahwa kedua putranya dianiaya oleh seorang pria bernama Aditya, dia membenci Aditya dengan sepenuh hati. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Dia mengirim seseorang untuk menanyakan situasi Aditya. Tetapi dia tidak berani bertindak gegabah. Karena penyelidikannya memperjelas bahwa Aditya berada di kota Manado dan sangat mengesankan. Dengan kekuatan Nobuo, meskipun dia setidaknya takut pada Aditya, jika dia ingin menyerang Aditya, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Hanya dengan begitu dia dapat mengambil tindakan. Tapi tanpa diduga, Aditya tiba-tiba datang ke sini dan datang ke hadapannya. Ya, saya Aditya. Anda pasti mencari saya kan? Aditya bertanya pada Nobuo Matsushima di depannya sambil tersenyum tipis. Aditya, beraninya kamu memperlakukan anakku seperti ini, kata Nobuo Matsushima dengan suara dingin. Itu anakmu yang mencari masalah. Jika kamu mencari masalah, kamu akan berakhir seperti itu. Mengerti? Aditya menepuk pipi Nobuo dan berkata dengan dingin. Nobuo hampir marah. Tindakan Aditya hanyalah sebuah penghinaan baginya. Juga, orang yang menyenggol mobilmu adalah ibu mertuaku. Tolong jangan memerasnya lagi. Bolehkah? Aditya bertanya pada Nobuo Matsushima. Nobuo Matsushima berdiri di sana seperti orang bodoh. Bibirnya bergetar. Dia marah. Dia awalnya membenci Aditya. Tetapi ketika Aditya berdiri di depannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Aditya. Dan dia harus diceramahi oleh Aditya. Dia hampir mati karena frustrasi. Tuan Aditya, bertanya padamu, apakah kamu bisu? Harisman tidak tahan dengan karakter Nobuo Matsushima. Setelah mengutuk, dia maju dan menamparkan Nobuo Matsushima 2 kali. Nobuo Matsushima akan pingsan. Dengan statusnya, kapan dia pernah dibully seperti ini? Jika kamu berpura-pura bodoh lagi, aku akan segera membunuhmu. Harisman mengarahkan pistol ke kepala Nobuo Matsushima, siap menembak kapan saja. Tapi Nobuo Matsushima ketakutan, karena dia bisa merasakan bahwa Harisman tidak menakutinya.
dan dia mungkin akan menembak. Karisman, kenapa kamu masih memukulnya? Aditya tersenyum tipis. Mata Nobuo Matsushima melotot karena marah. Memarahi Aditya dalam hati karena ini. Berpikir Aditya berpura-pura menjadi orang baik. Bukankah Anda baru saja memukul saya juga? Saya kenal Tuan Aditya. Dan saya tidak akan mengganggu ibu mertua Anda lagi, kata Nobuo Matsushima dengan enggan. Karisman menamparkan Nobuo Matsushima lagi. Kamu berbicara seperti nyamuk yang berdengung. Apakah kamu belum cukup makan? Nobuo Matsushima sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Ingat apa yang saya katakan hari ini. Jika Anda tidak berperilaku baik, saya akan membiarkan Anda keluar dari kota Manado. Aditya memperingatkan Nobuo Matsushima, dan kemudian pergi bersama Karisman. Setelah Aditya pergi, Nobuo Matsushima sangat marah hingga dia meninju meja. Hari ini adalah hari paling memalukan dalam hidupnya. Awalnya direncanakan untuk berurusan dengan Aditya. Bantuan telah dikirim dari Jepang. Tetapi sebelum bantuan tiba, Aditya sudah menanganinya terlebih dahulu. Nobuo mengeluarkan ponselnya. Nobuo Matsushima menelepon, mendesak orang-orang yang diundangnya untuk segera ke kota Manado. Setelah keluar dari Vision Industry, Aditya membawa Karisman kembali ke Villa Jinxiu. Karisman dan yang lainnya telah lama menyewa rumah di komunitas ini untuk melindungi keselamatan Farah setiap saat. Situasinya tidak diketahui sekarang, jadi Aditya tidak membiarkan Karisman dan yang lainnya mengungsi, tetapi membiarkan mereka tinggal di sini dulu untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Bagaimanapun, Aditya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan tidak mungkin dia berada di sisi Farah 24 jam. Aditya masih peduli dengan keselamatan istrinya. Selama 2 hari, tidak ada pergerakan. Pada pagi hari ketiga, begitu Aditya bangun, dia menerima telepon dari Rizal. Tuan, apakah Anda telah menyinggung orang-orang Jepang baru-baru ini? Rizal bertanya dengan serius kepada Aditya melalui telepon. Aditya terkejut setelah mendengar ini. Dia bisa merasakan sedikit kekhawatiran dalam nada bicara Rizal. Ya, aku membersihkan beberapa sampah dari Jepang, kata Aditya. Rizal terdiam beberapa saat, lalu berkata, saya telah kembali ke kota Manado. Mari kita bertemu dan berbicara. Aditya dan Rizal menyetujui lokasinya. Kemudian menutup telepon. Berdasarkan intuisinya, Aditya merasa bahwa Rizal pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Dan Rizal menganggapnya serius. Itu pasti bukan masalah kecil. Aditya mengendarai mobil, meninggalkan Villa Jinxiu dan langsung menuju tempat yang disepakati dengan Rizal. Ini adalah kedai teh kecil, sangat bersih, dan Rizal telah menunggu di sana lebih awal. Tempat duduk pribadi di lantai 2. Rizal adalah satu-satunya yang minum teh di sana. Melihat Aditya datang, Rizal berdiri dan menyapa. Duduklah. Aditya melambaikan tangannya. Dia memberi isyarat agar Rizal duduk. Setelah Rizal duduk lagi, ekspresinya menjadi serius. Katakan padaku, apa yang terjadi? Aditya bertanya pada Rizal setelah menyesap teh. Tuan, saya telah menerima informasi terbaru bahwa kelompok Ronin dari Kerajaan Burung telah tiba di kota Manado. Rizal memandang Aditya dengan serius dan berkata, Grup Ronin. Aditya mengira itu adalah nama sebuah perusahaan pada awalnya. Tetapi segera Rizal melanjutkan, Grup Ronin adalah organisasi kriminal brutal di Jepang. Saya menerima berita bahwa mereka bergegas ke kota Manado kali ini dan menargetkan kamu. Bersambung.